Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauji, channel YouTube yang bahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan informasi terkait OSN 2025 Olimpiade Sains Nasional 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait jadwal OSN di tahun 2025. Disclaimer, ini saya ngambil jadwalnya itu dari panduan ini ya teman-teman, 3 panduan SD, SMP, dan SMA. Dan untuk Pusat Prestasi Nasional dan BPT itu belum melakukan sosialisasi, baru ada panduannya. Berdasarkan panduan ini, sosialisasinya itu mungkin di bulan April setelah liburan Idul Fitri ya teman-teman. Berdasarkan panduannya teman-teman, jadi ditunggu saja, entah itu melalui channel YouTube Pusat Prestasi Nasional atau melakukan Zoom meeting. Nah, untuk jadwalnya saya mengambil dari 3 panduan ini ya teman-teman. Nah, ini 3 panduan, yang SD, yang SMP, dan yang SMA sudah saya rangkum jadikan satu file ini teman-teman. Jadwal OSN 2025 semua jenjang SD, MI sederajat, SMP, MTS sederajat, SMA, SMK, MA sederajat. Di sini teman-teman ada 9 tahap untuk OSN 2025, tanggal-tanggal penting OSN 2025. Oke, tahap pertama untuk OSN tingkat sekolah. Nah, ini teman-teman tinggal diatur aja oleh sekolah, teman-teman sekolah masing-masing kalau berdasarkan jadwal di bulan Maret. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ada juga yang beberapa kecamatan di tingkat SD itu untuk masuk ke kabupaten ada seleksi dulu di tingkat kecamatan. Ada beberapa sekolah yang seperti itu. Jadi pengambilan peserta atau seleksinya itu bukan dari sekolah tapi dari tingkat kecamatan dulu. Tingkat kecamatan sudah dapat beberapa orang baru masuk ke tingkat kabupaten. Ada yang seperti itu di beberapa kecamatan di wilayah untuk tingkat SD. Oke teman-teman. Nah, yang kedua, tahap pendaftaran di portal legislasi ini ya teman-teman, websitenya. Nah, ini tanggung jawabnya operator sekolah, karena kan operator sekolah nanti yang menginputkan pesertanya di website ini. Terus tanggung jawab kepala sekolah, karena kan nanti ada tanda tangan kepala sekolah di Pata Integritas dan di surat keterangan bahwasannya peserta itu melakukan atau ingin menjadi peserta OSN 2025. Nah, ini untuk waktunya itu dari 19 Maret sampai 25 April. Masih ada waktu ya kurang lebih sebulan lagi ya teman-teman. Karena kan sekarang juga waktunya liburan. Saya mau daftar juga pesertanya belum ada. Belum saya tanyakan lagi ke Dewan Guru yang bersangkutan, dan pesertanya juga kan harus tanda tangan di Pantai Integritas, dan kepala sekolah juga harus tanda tangan. Saya mau daftar juga, ya tidak ada kepala sekolah dan pesertanya, makanya saya belum membuat tutorial atau pendaftaran di website ini ya teman-teman. Websitenya ini teman-teman, di websitenya yang ini nanti login menggunakan akun SSO PD Data atau untuk login ke Verbal PTK. Makanya yang suruh daftar itu operator, karena operator tahu akunnya. Oke, balik lagi ke jadwal. Oke, terus yang ke poin ketiga, pengisian web komunikasi. Ini teman-teman, jadi nanti setelah pendaftaran nanti kita akan melakukan pengisian di web ANBK-nya untuk melakukan atau pendataan ulang peserta OSN-nya di website yang ini ya teman-teman. Nah, ini penanggung jawabnya operator sekolah dan proktor. Tergantung teman-teman operatornya dan proktornya beda atau tidak. Nah, ini teman-teman, kalau saya sendiri ya operator itu, proktor itu. Nah, ini pelaksanaannya itu waktunya itu di tanggal 28 April 2025 sampai 28 Mei 2025, 1 bulan ya teman-teman. Tapi di panduannya, kita cek di panduannya di halaman 22. Di halaman 22. Nah, ini teman-teman di poin ketiga
halaman 22 ya teman-teman. Nanti cek juga di yang SMA, tadi saya cek juga di poin ketiga sama ya teman-teman. Operator satuan pendidikan menginputkan data satuan pendidikan di web komunikasi OSN pada bulan Maret. Nah, di sini tertulis bulan Maret, padahal di jadwal tadi kan dari tanggal 28 April sampai 28 Mei. Tapi di sini tertulis bulan Maret, dan saya cek di websitenya ini ya teman-teman. Nah, saya cek di websitenya yang ini ya teman-teman. Teman-teman yang biasa melakukan ANBK pasti website ini sudah tidak asing ya teman-teman. Nah, ketika dibuka website yang tadi, di sini tertulis OSNP SD SMP, padahal kan masih tingkat kabupaten. Dan ketika saya masukkan di sini kan disuruhnya itu menggunakan SPNN dan password. Ketika teman-teman masukkan di sini bakal ada notif tidak bisa. Intinya untuk pengisian website yang ini belum bisa dilakukan ya teman-teman, walaupun di sini tertulis bulan Maret tapi dijadwalkan di bulan April. Jadi untuk poin 3 belum bisa kita kerjakan, belum kita bisa inputkan, nanti aja setelah pendaftaran atau di tanggal 28 April. Mungkin di panduan ini tipe ya teman-teman. Jadi poin ketiga ini belum kita bisa lakukan karena kan pendaftaran dulu baru nanti masuk ke web yang ini. Itu ya teman-teman. Lanjut ke tahap yang keempat, uji coba OSN kabupaten. Jadi sebelum melakukan seleksi OSNK benerannya ada uji coba dulu, karena kan ini menggunakan web ANBK teman-teman, menggunakan aplikasi ANBK. Mau ntar ada pilihannya online dan semi online, nanti kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Ini untuk tempatnya ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Kita tunggu Dinas Pendidikan kita atau nanti tunggu dulu sosialisasi. Ini saya ngambil dari panduan 3 ini ya teman-teman. Tempat ditentukan Dinas Pendidikan, bertanggung jawab BPTI dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tahun kemarin di panduan seperti itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan, tapi ketika pelaksanaannya di sekolah masing-masing. Tapi ada beberapa wilayah kabupaten juga di satu titikan, misalkan Kabupaten A tempatnya di SMP ini, di SD ini, ada juga yang seperti itu. Kalau teman-teman tidak ada instruksi dari Dinas Pendidikan setempat, ya udah lakukan aja di sekolah masing-masing. Nah, untuk pelaksana itu semua jenjang sama. Uji coba itu di tanggal 3 sampai 4 Juni 2025. Itu untuk uji cobanya. Dan ketika seleksinya ada perbedaan waktunya teman-teman. Untuk SD itu 11 sampai 12 Juni 2025, untuk SMP 17-18 Juni 2025, untuk SMA 24 sampai 25 Juni 2025. Berarti waktunya itu 2 hari di semua jenjang ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya poin ke-6, uji coba. Nah, ini ketika lolos seleksi OSN lanjut ke tingkat uji coba SMP ya teman-teman. Nanti kan dipilih berapa peserta dari setiap kabupaten lanjut ke tingkat provinsi. Nah, untuk pelaksanaannya atau uji cobanya dulu ya teman-teman, itu di tanggal 29 sampai 30 Juli, berarti kurang lebih sebulan ya teman-teman, waktunya itu sebulan. Tapi biasanya ada pengisian lagi nanti di website yang ini yang untuk lanjut ke tingkat provinsi. Nanti websitenya beda lagi, ada di belakangnya itu ada P-nya. Kalau tahun kemarin seperti itu. Nah, itu untuk uji coba SD SMP itu 29 sampai 30 Juli, untuk yang SMA 13 sampai 14 Agustus. Nah, lanjut ke poin ke-7 yaitu seleksi OSN provinsi. Untuk tanggalnya untuk SD 6-7 Agustus 2025, SMP 13-14 Agustus 2025, untuk SMA 19 sampai 21 Agustus. Ada perbedaan ketika melakukan seleksinya ya teman-teman, karena kan ini berbasis web, takutnya ada kendala dan yang lainnya. Nah, lanjut ke tingkat nasional. Berarti ketika lolos dari provinsi, lanjut ke tingkat nasional. Dan berdasarkan panduan, tingkat nasional juga akan melakukan bukan luring lagi ya teman-teman, bukan online, bukan secara bukan ditempatkan di satu titik
Jadi seleksinya itu masih menggunakan website yang ini ya teman-teman. Jadi full daring untuk OSN 2025. Ini ya teman-teman, uji cobanya itu di tanggal 9 sampai 10 September. Ini untuk uji cobanya. Dan untuk seleksinya di tanggal untuk SD SMP itu 27 sampai 27 September 2025. Dan untuk jenjang SMA di tanggal 6 sampai 12 Oktober 2025. Jadi pelaksanaan ASN 2025 ini semua jenjang itu bedanya itu cuma beberapa bulan. Kalau dulu kan di 2024 itu untuk jenjang SMA itu didahulukan, bedanya itu sampai 2 bulan sampai 3 bulan perbedaan waktunya. Untuk sekarang waktunya itu beda-beda tipis ya teman-teman. Nah ini jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian. Ini kan saya ngambil dari 3 panduan ini, panduan SD, panduan SMP, dan panduan SMA. Dan kita tunggu juga sosialisasi dari Pusat Prestasi Nasional dan BPTI-nya. Ditunggu saja sosialisasinya, biasanya ada di IG-nya Pusat Prestasi Nasional. Nanti diinfokan biasanya di IG-nya kapan-kapan untuk sosialisasinya. Itu informasinya terkait jadwal OSN 2025, tanggal-tanggal penting untuk OSN 2025. Semoga dimengerti, semoga dipahami. Disclaimer, saya ngambil dari panduan aja teman-teman, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Di sini juga jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian. Dan teman-teman yang ingin gabung ke grup OSN 2025, nanti saya sematkan di video ya teman-teman, di caption dan di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa gabung ke grupnya. Nanti kita bahas sedikit informasi terkait OSN 2025, atau teman-teman yang juga bisa tanya-tanya terkait soal-soal OSN 2025. Oke, itu saja dari saya. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe Uleni Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.